Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Zakia Syahdu. Di video kali ini, saya mau buat donat menggunakan full protein sedang tanpa menggunakan mixer. Untuk hasil donatnya ini sangat cantik meskipun sudah dingin tetapi tidak gampang kempes. Sedangkan teksturnya ini sangat empuk dan juga sangat lembut. Donat ini juga bisa dijadikan untuk ide jualan. Jadi, buat teman-teman yang mau jualan donat tetapi tidak punya mixer, jangan khawatir ya. Yuk ditonton videonya sampai selesai. Pertama-tama, siapkan wadah, lalu masukkan 1 butir telur utuh dengan berat 55 gram. Kemudian, tambahkan gula pasir sebanyak 40 gram dan tambahkan juga air sebanyak 90 gram. Selanjutnya, ini diaduk menggunakan whisker hingga gulanya larut. Nah, cukup seperti ini aja, gulanya udah larut ya. Kemudian, kita tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Selanjutnya, tambahkan susu bubuk sebanyak 10 gram. Supaya hasil donatnya ini menjadi lebih lembut, bisa ditambahkan bread improver sebanyak 1 gram. Kemudian ini kita aduk dulu menggunakan spatula hingga semuanya cukup sampai tercampur saja. Nah, segini aja udah cukup. Selanjutnya kita bisa uleni dengan tangan, gak perlu lama-lama, cukup semuanya hingga benar-benar tercampur dengan rata. Untuk tekstur adonannya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini akan saya pindahkan ke dalam wadah yang lebih kecil supaya lebih mudah dalam menutupnya. Untuk menutup adonan ini saya gunakan plastik wrap. Kalau teman-teman tidak punya boleh gunakan sarbet, yang penting bersih ya. Kemudian adonan ini akan saya diamkan selama lebih kurang 3 jam untuk membentuk glutennya. Nah, ini dia hasilnya setelah saya diamkan selama lebih kurang 3 jam. Kita akan lihat kira-kira glutennya udah terbentuk atau belum. Karena dalam membuat donat, salah satu kunci keberhasilannya itu terdapat pada glutennya ini. Untuk adonan ini udah berasa lembut dan juga sudah sangat elastis, sedangkan glutennya ini udah terbentuk dengan sempurna sehingga sudah bisa membentuk window pan. Selanjutnya, siapkan ragi sebanyak 3 gram. Kemudian tambahkan air secukupnya saja, ini berguna untuk melarutkan raginya. Ini akan kita aduk hingga raginya larut dan membentuk pasta seperti ini. Selanjutnya, siapkan alas kerja dan beri sedikit taburan tepung terigu. Kemudian adonannya bisa kita pindahkan ke alas kerja. Sekarang kita bisa tambahkan ragi yang udah dilarutkan tadi ke dalam adonan. Selanjutnya, ini bisa kita ratakan dengan cara diuleni cukup sebentar saja. Kemudian, kita tambahkan margarin sebanyak 30 gram dan tambahkan juga garam sebanyak 2 gram. Kemudian, ini akan kita uleni kembali hingga semuanya benar-benar tercampur dengan rata. Nah, ini adonannya agak sedikit lengket, jadi bisa kita tambahkan taburan tepung terigu. Pada tahapan ini, untuk menguleni kita tidak perlu lama-lama, cukup sampai margarinnya ini beneran tercampur rata saja. Karena adonan ini glutennya sudah terbentuk dan juga sudah elastis. Saat adonan ditambahkan dengan margarin, maka adonan akan menjadi lebih lembek, jadi jangan khawatir ya, tetap diuleni saja hingga dia beneran tercampur dengan rata. Jadi, dalam pembuatan donat ini, untuk membentuk glutennya, saya sama sekali tidak menggunakan mixer, cukup menggunakan metode ini saja. Tapi, untuk hasilnya, glutennya itu bisa terbentuk dengan sempurna. Untuk pembuatan donat, gluten ini sangat penting karena bisa menahan gas saat proses proofing, sehingga hasilnya itu bisa mengembang dengan sempurna. Nah, ini adonannya sudah tercampur dengan rata, sudah menjadi lebih elastis dan lebih lembut. Untuk window pan-nya ini sudah lebih kokoh, saat direntangkan tidak mudah sobek. Selanjutnya, adonan ini langsung kita bagi saja, silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini, untuk setiap adonan saya bagi menjadi lebih kurang 30 gram. Untuk membagi adonan, selain menggunakan timbangan, teman-teman juga bisa perkirakan untuk besar kecilnya.
Untuk satu adonan ini, untuk hasil akhirnya saya peroleh sebanyak 16 buah. Kalau sudah selesai dibagi, kemudian ambil salah satu bagian saja, kemudian bentuk seperti ini, sambil sedikit dicubit-cubit untuk merapatkannya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, kita rounding dengan cara seperti ini, supaya hasilnya itu nanti lebih padat. Kalau dirasa sudah cukup, selanjutnya kita balurkan ke dalam tepung terigu. Ini bertujuan supaya permukaan dari donatnya ini tidak cepat kering. Kemudian, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Dalam meronding yang harus diperhatikan, selain adonannya itu harus beneran padat, untuk permukaannya pun juga harus mulus. Dan bagian bawahnya pun harus terkunci dengan rapat. Nah, ini dia hasilnya, semuanya udah selesai di rounding. Sekarang kita ambil adonan yang pertama kali kita rounding tadi, lalu dipipikan dengan cara seperti ini, cukup ditekan-tekan saja. Untuk bagian tengahnya, saya bolongi menggunakan jari saja sambil sedikit diputar-putar hingga bentuknya seperti ini. Selanjutnya, ini bisa kita taruh di alas donat yang sudah diberi sedikit tepung. Kemudian, ini kita sisihkan. Untuk proses degassingnya, teman-teman bisa menggunakan alat bantu atau hanya menggunakan tangan. Selanjutnya, lakukan langkah yang sama hingga semuanya selesai. Nah, ini dia, semuanya udah selesai. Selanjutnya, ini akan saya proofing selama lebih kurang 1,5 jam dalam keadaan terbuka seperti ini. Dalam memproofing donat, jangan jadikan waktu sebagai patokan karena suhu juga sangat berpengaruh dalam proses ini. Untuk memastikan proofingnya itu pas, kita bisa lihat dari tekstur adonannya itu sudah mengembang menjadi 2 kali lipat. Selain dari itu, untuk menceknya, kita bisa tekan bagian permukaan donatnya. Jika kita tekan seperti ini, dia bakalan kembali lagi ke bentuk semula, berarti itu tandanya donat kita tidak overproofing. Jadi, yang ini proofingnya udah cukup ya, selanjutnya bisa kita goreng. Kemudian, panaskan minyaknya dalam wajan. Untuk apinya, cukup gunakan api kecil saja. Kalau sudah panas, bisa masukkan donatnya. Dalam menggoreng donat, jangan langsung dibalik, tapi biarkan terlebih dahulu bagian bawahnya itu berubah menjadi kuning keemasan. Selain dari itu, dalam menggorengnya, cukup satu balik saja, supaya donatnya ini tidak banyak menyerap minyak. Kemudian, ini akan kita goreng hingga bagian bawahnya juga berubah kuning keemasan. Kalau sudah, selanjutnya ini bisa kita angkat dan kemudian tiriskan. Selanjutnya, kita bisa goreng donat hingga semuanya selesai. Alhamdulillah, untuk goreng donatnya ini semuanya udah selesai. Untuk hasil donatnya ini beneran cantik dan juga sangat gembul. Ini donatnya udah dingin tetapi tidak kempes ya. Sekarang kita akan lihat untuk tekstur bagian dalamnya seperti apa. Nah, ini dia, untuk teksturnya itu kelihatan sangat lembut dan juga sangat empuk. Untuk penyajiannya, teman-teman boleh kasih topping atau bisa sesuaikan dengan selera. Tanpa topping pun rasanya juga sudah sangat enak. Sekarang kita cobain ya, bismillah. Masya Allah, ini donatnya enak banget, rasanya sangat empuk dan juga sangat lembut. Donat ini bisa dijadikan untuk hidangan keluarga ataupun bisa dijadikan untuk ide jualan. Jadi, teman-teman bisa mencoba resep dan cara pembuatan donat seperti ini ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.